Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang serius ingin menjadi seorang petani bibit lele, mungkin video ini bisa dijadikan sebagai pedoman dalam hal menentukan dan memilih induk ikan lele yang memiliki potensi kualitas unggul. Induk ikan lele itu bisa dinyatakan kualitas unggul apabila induk ikan tersebut tidak dalam kondisi cacat tubuh, entah itu cacat pada bagian kepala, sirip tubuh maupun bagian ekornya. Dengan kata lain, induk ikan harus terlihat sehat, mulus, dan lincah. Induk ikan lele harus mampu memproduksi benih ikan lele yang jumlahnya cukup banyak. Ini bisa dilihat di bagian perut yang terlihat sedikit memanjang dari induk ikan lele lainnya. Semua petani bibit lele pasti menginginkan induk ikan lele miliknya itu bisa menghasilkan larva atau benih ikan dalam jumlah yang besar. Namun tidak semua petani bibit lele itu mengerti dan memahami kebutuhan utama pada induk lele tersebut. Untuk menciptakan induk ikan lele dengan kualitas unggul, semua itu diawali dari pola pemberian pakan secara rutin dan teratur, jenis pakan dengan kandungan nilai gizi yang cukup, serta manajemen air kolam yang benar. Perlu dipahami bahwa induk ikan kualitas unggul itu bisa berubah menjadi kualitas buruk apabila tidak memperhatikan nilai gizi pakan yang diberikan sebelumnya. Pada umumnya, pemijahan dikatakan berhasil ketika induk ikan jantan mampu membuahi telur ikan betina secara merata dan usia kehamilan yang cukup tua pada perut ikan betina. Jika melakukan pemijahan tidak sesuai praktek kerja yang benar, semaunya sendiri, bahasa Jawanya sakkarepe dhewe, ini yang menjadi unsur utama kegagalan dalam hal pemijahan. Rata-rata untuk induk ikan lele betina dengan berat badan di bawah 2 kilo, usia kehamilan minimal sudah 3 bulan baru siap dilakukan pemijahan. Sedangkan untuk induk ikan lele betina yang beratnya sudah di atas 2 kilo, usia kehamilan minimal 5 bulan baru siap dilakukan pemijahan. Sedangkan untuk induk ikan lele yang beratnya sudah di atas 3 kilo, usia kandungan minimal 8 bulan baru bisa dipijahkan. Intinya, semakin besar ukuran induk ikan lele, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mencapai matang gonat. Jenis pemijahan yang biasanya dilakukan oleh para petani di Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur, itu dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Pemijahan usia dini. Pemijahan ini biasanya dilakukan untuk yang pertama kali pada induk ikan lele yang usianya masih 12 bulan atau berat badan di bawah 1 kilo. Perbandingan antara induk jantan dan betina itu dengan skala 2:3 per kolam. 2. Pemijahan usia dewasa. Pemijahan ini dilakukan ketika induk ikan lele yang sudah berusia 15 bulan atau beratnya sudah 1 kilo. Perbandingan antara induk jantan dan betina itu skala 1:2 per kolam. 3. Pemijahan usia tua. Pemijahan ini dilakukan ketika induk ikan yang usianya sudah mencapai 18 bulan atau berat badan 1,5 kilo. Perbandingan antara induk jantan dan betina skala 1:1 per kolam. Mengenal proses pemijahan sesuai standar operasional prosedur disingkat SOP. 1. Proses pemijahan dilakukan pada waktu sore hari, mulai jam 5 sore sampai jam 6 pagi. 2. Sediakan 1 kolam bersih kesat yang sudah dijemur selama 2 hari. 3. Kolam diisi air dengan ketinggian minimal 30 cm. Air tersebut sebelumnya sudah terpapar sinar matahari secara langsung selama 2 hari. 4. Kolam dipasangi ijuk, bisa juga dengan menggunakan 1 meter persegi jaring hitam dan pastikan ijuk atau jaring tersebut berada di lantai kolam.
Caranya dengan ditindih batu atau genteng agar ijuk atau jaring tenggelam di dasar kolam. 5. Memilih induk jantan dan betina yang sudah siap pijah alias matang gonat. Untuk membedakan antara induk jantan dan betina itu bisa dilihat langsung di bagian kelamin. Jika jantan berbentuk runcin sedangkan betina berbentuk bulat. Pada induk ikan lele jantan di ujung kelaminnya biasanya ada bintik merah menandakan siap membuahi telur. Sedangkan induk ikan lele betina biasanya dengan memperkirakan usia kandungan setelah pemijahan pertama dilakukan. Untuk induk ikan lele betina dengan berat badan di atas 2 kg, ini biasanya ditandai dari kelamin yang terlihat kebiru-biruan. 6. Memasukkan sepasang induk ikan lele ke dalam kolam. Pastikan memberi penutup kolam, tujuannya agar induk ikan lele tidak sampai melompat keluar kolam pada saat pemijahan masih berlangsung. 7. Pastikan sebelum jam 7 pagi, semua induk ikan lele harus sudah dikeluarkan dari kolam pemijahan. 8. Setelah proses pemijahan selesai, selang 1 hari telur ikan lele akan menetas menjadi larva. Selanjutnya diberi semprotan air. Semprotan air tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kucuran air sedang-sedang saja. Pastikan pada saat semprotan air ini dilakukan, air dalam kolam harus ada yang keluar lewat pembuangan air. Tujuannya agar air dalam kolam terjadi siklus pergantian air secara terus-menerus sampai usia 13 hari setelah pemijahan. Jika semua langkah di atas dilakukan secara benar, maka pada hari kedua setelah pemijahan akan terlihat larva atau benih ikan yang sudah berkumpul di lantai bagian pinggir kolam. Dan proses pemberian pakan bisa dilakukan ketika benih ikan sudah bisa berenang mengitari dinding kolam secara bergerombol seperti kereta api yang sedang berjalan memutar keliling kota. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang cara memilih induk lele unggul pada proses pemijahan. Terima kasih sudah menonton. Salam Sewu Lele.